Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari Jumat ini sedang berada di Arafah. Saudara-saudara kita berlalu lalang untuk melakukan acara wukuf, acara rangkaian dari ibadah haji yang paling esensial. Jadi haji tidak sah tanpa wukuf di Arafah. Maka disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Al-hajju di Arafah. Haji itu ada di Arafah. Artinya haji sah kalau ada wukufnya di Arafah. Kita ingin melihat bagaimana penamaan Arafah. Arafah ini dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menceritakan di dalam Arafah ini adalah tempatnya kita wukuf. Tapi tidak boleh melewati ke Wadi Arafah. Sejarahnya Nabi Adam alaihissalam ketika keluar dari surga karena melakukan pelanggaran makan kayu khuldi, kemudian Nabi Adam itu diturunkan di India sebagai riwayat. Ada yang mengatakan di Gunung Sofa, tapi banyak yang mengatakan di India. Kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian saling mencari antar keduanya, bertemunya di Arafah, memadu kasihnya di Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan bahwa Arafah dikatakan Arafah karena Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pelajaran tentang haji ini di Arafah. Jadi, ata'arifu anta ya Ibrahim, apakah engkau sudah mengetahui? Maka Arafah adalah pengetahuan bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Ada disebutkan Arafah karena ini padang Arafah. Ini semua terhampar luas. Tidak ada bukit kecuali di bukit-bukit yang pinggir-pinggir. Ini terhampar luas. Antar satu dengan yang lain bertemu di sini. Kita bisa melihat para saudara kita yang dari Kamerun, dari Eropa, dari Uganda, dari seluruh dunia. Ini padang mahsyar, menggambarkan arah mahsyar. Di padang Arafah menggambarkan padang mahsyar kelak di akhirat. Maka Arafah kita saling mengenal antara satu yang lain. Padahal dari bapak yang satu, Nabi Adam, ibu yang satu adalah Hawa. Tapi terpanjang kita bisa melihat kulit kita bisa berbeda, ukuran kita berbeda. Tetapi kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama di hadapan Allah, inilah makna yang sebenarnya dari Arafah. Mengetahui diri sendiri untuk mengenal Allah. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Orang yang tahu dirinya sendiri akan tahu Tuhannya. Seringkali kita ini nggak tahu diri. Siapa kita yang sebenarnya? Coba kita Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ketika Allah memberikan harta pada kita, kita sombong, seakan-akan kekayaan milik kita. Padahal sebenarnya kekayaan adalah milik Allah. Itu udah nggak tahu diri. Diberi kecerdasan, lulusan di perguruan tinggi, yang benefit, punya kecerdasan. Lupa, tidak mengenal dirinya sendiri bahwa kepandaian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Sombong. Dan kepandaian itu tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tambah ilmu tapi tidak tambah mendekatkan diri pada Allah. Tidak tambah petunjuknya, maka dia tambah jauh dari Allah. Kenapa? Karena nggak tahu diri. Dirinya ini hamba Allah. Rasulullah SAW itu menjadi ibadur rahman adalah pangkat yang paling tinggi. Hamba Allah adalah pangkat yang tinggi. Bagaimana seorang hamba? Ya bagaimana mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga di antara yang haji ada yang tak tahu diri. Berangkat haji untuk gaya-gayaan, berangkat haji untuk hebat-hebatan. Ya. Kita harus menata hati bahwa kita ingin mendekatkan kepada Allah. Atau semata-mata bisnis untuk ngambil untung dari haji ini. Tidak ada niat membantu orang yang ingin beribadah kepada Allah. Maka orang yang tahu diri adalah orang yang ketika haji hanya ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tahu diri. Arafah nafsahu, tahu diri. Maka di padang Arafah ini pada hakikatnya membangun spiritual kita. Bagaimana kita ini bisa menjadi
keutuhan yang utuh sebagai hamba Allah. Fisik kita terkoordinasi dengan rohani kita, rohani dan fisik terkoordinasi dengan akal kita. Jangan sampai kita mendominasi akal sehingga kita mentuhankan akal. Semua dianggap benar secara keagamaan kalau masuk akal. Kalau nggak masuk akal tidak benar, itu nggak tahu diri. Karena apa? Agama lebih besar dari akal. Seringkali ajaran agama tidak masuk akal. Contoh, ketika kita mengusap muzah, khufain, itu gak masuk akal. Karena yang diusap dari atas, bukan yang kotor. Demikian juga ketika kita buang angin. Kenapa wudhunya mengusap muka, bukan kita cebok? Mungkin dia gak masuk akal bagi sebagian orang. Banyak fenomena-fenomena yang gak masuk akal. Termasuk barangkali ketika kita tawaf itu gak masuk akal. Ketika kita mungkin wukuf di Arafah, ngapain? Kan gak ada baca-baca khusus. Tidak ada baca yang menjadi syarat sahnya dari wukuf ini. Hanya dia, wukuf berhenti. Di Arafah, mengenal. Wukuf harus itu. Mungkin bagi sebagian orang nggak masuk akal. Tapi inilah agama mengajarkan kepada kita. Allah memberikan petunjuknya melalui Nabi Muhammad SAW. Cara berhaji, totalitas di dalam beragama. Harta kita korbankan, waktu kita korbankan, bahkan jiwa kita korbankan. Hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tahu diri, bagaimana digambarkan dengan Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Ia lakonin. Anak sematawa yang ditunggu sekian lama ingin punya anak. Ketika sudah akil balik, falamma balagha ma'hu sa'ya, diperintahkan untuk disembelih. Untuk apa? Korban, mengorbankan, kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wukuf di Arafah yang kita lakukan ini adalah momentum bagaimana mengenal diri kita. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal diri kita, maka kita menjadi hamba yang sebenarnya. Makanya kita akan pulang dengan membawa haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balas kecuali surga. Kita kadang-kadang salah di dalam beribadah. Beribadah itu minta sesuatu. Minta pulang, pangkat naik. Pulang, beli mobil, beli rumah. Oke lah. Atau kita minta surga. Oke lah. Tetapi lebih dari itu, yang paling penting adalah mendapat ridho dari Allah. Kita mau apa saja dikasih oleh Allah kalau ridho. Kadang-kadang lupa kita minta ridho dari Allah. Yang kita minta hanyalah kepentingan diri kita yang ingin dipenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa untuk minta yang utama adalah ridho dari Allah. Sama dengan salah kita persepsi masuk surga enaknya, makanan banyak, istrinya, itu yang dipikirkan. Benarnya yang paling nikmat di surga adalah bertemu dengan Allah, melihat Allah. Nah, kerangka inilah yang membuat kita ini kadang-kadang salah arah. Maka harus Arafah nafsu, tahu diri kita sebagai hamba Allah, ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, sehingga hidup kita didedikasikan, dilakukan untuk apa? Untuk mendekatkan diri mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum haji mudah-mudahan segera diberangkatkan haji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimudahkan ziarah Makkah dan Madinah. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan dapat haji mabrur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.